Selamat datang dalam Focus Group Discussion, penelitian dosen pemula yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim dari Universitas Bina Bangsa dengan nomor kontrak 8000-2-L, L 4-PG-2025. Berfokus pada perancangan model komunikasi lingkungan untuk pengembangan ekowisata Kampung Baduy berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lebak. Kampung Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak merupakan destinasi ekowisata unik yang kaya kearifan lokal berbasis aturan adat Pikukuh Karuhun. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, Baduy dalam yang menolak teknologi modern dan Baduy luar yang lebih terbuka dengan batasan adat. Namun, pengembangan ekowisata menghadapi tantangan kompleks. Pertama, kurangnya pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Kedua, minimnya edukasi wisatawan tentang kearifan lokal. Ketiga, eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan. Dan keempat, pergeseran nilai budaya akibat pengaruh luar yang kuat. Peningkatan jumlah wisatawan juga menimbulkan masalah serius, seperti volume sampah yang signifikan dan tekanan pada sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfian Surya Suci Ramdan sebagai Ketua Tim Peneliti Perancangan Model Komunikasi Lingkungan untuk pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang model komunikasi lingkungan yang melibatkan masyarakat Baduy, UMKM, pemerintah, akademisi, dan juga wisatawan untuk mendukung pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan. Focus Group Discussion melibatkan multi-stakeholder, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, akademisi Universitas Bina Bangsa, dan pemerintah Desa Kanekes. Dengan 3A, secara 3A ini antara lain A yang aksesibilitas atau jalan masuk berkaitan dengan sendi-sendi perekonomian yang mengarah ke destinasi wisata, atau kalau dari sini lebih dikenal dengan Sabah Budaya Baduy. Kemudian A yang kedua ini adalah atraksi itu daya tariknya. Daya tarik di Baduy ini salah satunya adalah potensi lokalnya atau kearifan lokalnya, di mana di Baduy ada adat istiadat, budaya, kemudian juga aktivitas keseharian yang sangat mencirikan aslinya Sunda seperti ini, atraksi wisatanya. Kemudian yang ketiga adalah amenitas. Amenitas ini adalah sarana, prasarana, fasilitas atau secara modern misalnya kita melihat ada restoran, rumah makan. Di sini juga ada warung makan, kemudian juga tempat menginapnya juga bisa bergabung dengan rumah-rumah warganya. Kalau kita mengenalnya dengan istilah homestay, jadi warga mempersilahkan tamunya untuk menginap ketika ingin berkunjung ke Baduy. Dan masyarakat Baduy secara umum kenapa tidak mengenal konsep pariwisata? Bukan konsep pariwisata yang ditonjolkan, tapi konsep silaturahmi sebetulnya. Kenapa? Karena kami bukan tontonan, gitu. Ya. Karena kami bukan tontonan. Kami berharap bahwa ciri khas budaya kearifan lokal itu bisa menjadi tuntunan, dan memang sejatinya memang seperti itu. Ekowisata Baduy bukan sekadar destinasi wisata,
tetapi merupakan ruang hidup masyarakat adat yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah daerah berperan menjaga keseimbangan antara peningkatan kunjungan wisatawan dan kelestarian budaya serta lingkungan. Prinsip 3A yang kami jalankan yaitu aksesibilitas, atraksi dan amenitas dengan tetap menghormati Pikukuh Karuhun. Tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwa sampah terlihat di mana-mana, itu Pak, khususnya di gerbang utama masuk ke Baduy Pak ya. Nah, kami di Dinas Lingkungan Hidup pun bicara isu sampah memang mencoba untuk intervensi di sana. Kami di lingkungan hidup ini, Baduy ini menjadi salah satu titik nanti yang akan kita berikan sentuhan dalam hal pengelolaan sampah Pak. Jadi di Baduy ini nanti 2026 Pak Carik sudah terencana di rencana pemerintah daerah akan dibangun TPST namanya, tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi harapannya ke depan Baduy ini secara lingkungan bersih dari sampah, sampah yang dibawa oleh pengunjung maupun oleh penjual atau masyarakat Baduy khususnya di luar itu bisa terkelola dengan baik dan tidak mencemari baik ke sungai maupun ke lingkungan secara umum. Kearifan lokal masyarakat Baduy adalah modal utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Permasalahan utama adalah volume sampah dari wisatawan yang tidak bisa ditampung Baduy. Kami akan membuat tempat pembuangan akhir khusus dan bank sampah. Yang paling utama, kami tidak ingin Baduy menjadi pasar wisata. Kami ingin mereka yang datang membawa cerita, bukan sampah. Teori triple button line. Triple T tilu. Button line itu tilu turunan. Kudu dilakukan. Nah, itu tahun 1997 dimulainya teori button line itu oleh John Elkington. Itu kan hasil riset dan lain sebagainya. Di luar sana itu harus menggunakan apa? Kata Elkington. Yang pertama tilu P. Yang pertama P-nya itu people. People itu karena bahasa mereka kurang masyarakat. Ya P nuka 2 planet. Planet itu bumi. Lingkungan serta kebermanfaatannya gitu kan. Untuk kepentingan kita. Terus yang ketiga adalah profit. Amun dalam bahasa masyarakat mah perekonomian. Perekonomian itu untuk nah itu tilu syaratnya kudu kapake gitu, kudu harus ada ya. Itu tahun 97. Padahal kita di Indonesia terutama di kearifan lokal itu ada nilai-nilai yang benar-benar bukan hanya bersifat teori tapi sudah dipraktekkan, tapi tidak menjadi teori yang disebarluaskan gitu. Model komunikasi lingkungan ini menerapkan teori triple bottom line dengan prinsip People Planet Profit, memastikan bahwa ekowisata Baduy berkembang secara berkelanjutan. Strategi implementasi meliputi pendekatan partisipatif, penguatan narasi kearifan lokal melalui storytelling, pemilihan media komunikasi yang kontekstual, pendidikan lingkungan untuk wisatawan, dan kolaborasi multi pihak. Kunci keberhasilan terletak pada peran Pikukuh sebagai dasar komunikasi dan tokoh adat sebagai gatekeeper informasi. Model komunikasi lingkungan ini bukan hanya alat penyampaian informasi, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, ekowisata di Kampung Baduy dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan identitas dan kedaulatan masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Saya berterima kasih kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Universitas Bina Bangsa, dan semua pihak yang mendukung dalam penelitian ini. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.